Meskipun sudah dibentuk tim khusus dalam penanganan kasus ini, tapi kami mencatat banyak hal-hal yang menunjukkan kepolisian masih tidak profesional, bahkan masih terkesan arogan dalam menghadapi kasus-kasus ini. Antara lain, 1. Tidak ditahannya tersangka utama PC dengan alasan masih memiliki anak kecil. Di banyak kasus hal ini tidak terjadi. Bahkan kasus-kasus yang tidak seberat kasus PC ini, yaitu pembunuhan berencana dengan hukuman mati, harusnya PC sudah ditahan. Dan hal ini kepolisian tidak menerapkan prinsip equality before the law. 2. Tidak dipecatnya polisi-polisi yang terlibat tindak kejahatan. Telah disampaikan bahwa ada 98 orang polisi yang terlibat merekayasa kasus ini atau obstruction of justice. Tapi yang terjadi mereka dimutasi alih-alih dipecat dan ditahan. 3. Seorang brimob bersenjata yang membentak wartawan saat sidang etik Ferdi Sambo. Hal ini menunjukkan arogansi yang sangat dalam dari seorang anggota kepolisian terhadap pers. 4. Rekonstruksi yang tidak melibatkan pengacara korban. Ini yang dipermasalahkan oleh banyak pihak termasuk pengacara korban Joshua yang menganggap aneh kepolisian tidak mengizinkan pengacara korban untuk hadir dalam rekonstruksi. 5. Bagaimana audit Satgasus pasca dibubarkannya? Satgasus yang dipimpin Ferdi Sambo yang dianggap selama ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, bahkan melawan hukum. 6. Bagaimana Fadil Imran yang berpelukan dengan Ferdi Sambo tidak diproses? Padahal banyak anggota Polda Metro Jaya yang terlibat kasus Sambo. Ini menunjukkan ada yang tidak transparan dari proses penyelesaian kasus yang melibatkan banyak polisi aktif ini. 7. Putri Chandra PC sebagai tersangka utama yang tidak memakai pakaian tahanan saat rekonstruksi. Ini juga mendapatkan kritikan banyak pihak bahwa polisi tidak melakukan equity before the law dan masih mengistimewakan seorang PC yang padahal adalah seorang tersangka utama kasus pembunuhan berencana. 8. Sidang etik Ferdi Sambo yang tidak transparan, yaitu hanya dilihat gambar tapi tidak bisa mendengar percakapan dalam persidangan tersebut. 9. Pemberhentian pengacara tersangka Brigadir Eliezer secara tiba-tiba, yaitu Diolipa Yumara dan timnya oleh kepolisian. Sampai saat ini masih belum jelas alasan pemberhentian secara tiba-tiba tersebut. Demikian antara lain catatan bagaimana tentang apa yang dilakukan polisi dalam penanganan kasus ini. Transparansi dalam negara demokrasi hanya bisa terjadi jika adanya partisipasi publik yang luas. Tanpa adanya partisipasi publik seluas-luasnya maka mustahil adanya transparansi dan hanya lip service belaka.